Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandri, dipanggil Sandri. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT dan sekarang sedang berkuliah di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, mengambil program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan hasil PPT saya yang berjudul Islam dan Toleransi, mewujudkan nilai toleransi dalam dinamika kehidupan keagamaan di Indonesia. Pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok masyarakat, baik itu perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan pandangan politik. Toleransi juga merupakan kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan tersebut sebagai bagian dari keanekaragaman yang ada di masyarakat. Dalam sebuah masyarakat yang toleran, setiap individu merasa nyaman untuk mengekspresikan dirinya tanpa takut dicemooh atau dihakimi oleh orang lain. Oleh karena itu, toleransi sangat penting untuk membangun sebuah masyarakat yang harmonis dan damai. Dalam pandangan hukum, toleransi diatur dalam sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kita lihat pada prinsip toleransi dalam hukum Indonesia. Yang pertama, menghargai perbedaan. Yang kedua, menjaga kerukunan. Yang ketiga, menjalin persaudaraan. Yang keempat, menghindari konflik. Yang pertama, menghargai perbedaan. Hukum Indonesia juga mengajarkan umatnya untuk saling menghargai perbedaan dalam agama, budaya, suku, dan tradisi. Yang kedua, menjaga kerukunan. Hukum Indonesia juga mengajarkan masyarakatnya untuk menjaga kerukunan antar sesama tanpa menghiraukan perbedaan yang ada. Yang tiga, menjalin persaudaraan. Hukum Indonesia juga mengajarkan masyarakatnya untuk menjalin persaudaraan dengan siapa saja tanpa pandang bulu. Yang keempat, menghindari konflik. Hukum Indonesia juga mengajarkan masyarakatnya untuk menghindari konflik dan memilih jalan damai dalam menyelesaikan perbedaan. Manusia dan realitas kemajemukan sosial atau SARA. Kemajemukan sosial atau yang bisa disebut SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, merupakan realitas yang ada di masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda-beda. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang majemuk. Namun, realitas kemajemukan sosial ini seringkali menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik yang terjadi akibat perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Pendidikan multikultural dapat menjadi solusi dalam mengurangi konflik yang terjadi akibat SARA. Pendidikan multikultural memberikan pemahaman tentang keberagaman budaya, adat, dan agama yang ada di masyarakat. Dengan pemahaman ini diharapkan akan berbentuk sikap saling menghargai dan toleransi antar masyarakat yang berbeda-beda. Kemajemukan atau keragaman adalah toleransi. Kemajemukan atau keragaman di dalam kehidupan ini adalah sebuah fenomena yang terjadi secara alami disebut juga sebagai sunatullah. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda dan memiliki peran yang unik. Dalam masyarakat modern saat ini, keragaman sering dianggap sebagai sebuah masalah. Namun sebenarnya keragaman adalah sebuah kekayaan yang sangat berharga. Keragaman memungkinkan kita untuk belajar dari orang-orang yang berbeda dari kita, memperluas wawasan, dan memperkaya pengalaman hidup. Sekarang kita masuk pada prinsip toleransi dalam Islam. Tadi prinsip toleransi dalam hukum, sekarang masuk pada prinsip toleransi dalam Islam. Toleransi adalah prinsip penting dalam Islam. Adanya perbedaan dalam agama, suku, ras, dan budaya harus diterima dan dihormati. Prinsip toleransi dalam Islam didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6, Quran Surat Al-Hajj ayat 39-41, Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 7-9. Dalam surah Al-Kafirun yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidum ma a'badtum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Di dalam surah Al-Hajj juga ayat 9 sampai 41 menyatakan bahwa Adina lilladina yuqtaluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladina akhraju min diyarihim bighairi haqq illa ay yaqulu rabbunallah walaula dafa'ullahi an-nasi ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u babai wa salatu wa masajidu yudhkaru fiha ismallahu katsir wa la yansurunallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amru bil ma'ruf wan hau 'anil munkar wallahu akibatul umur, yang artinya diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagaimana manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang ada di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Di dalam surah Al-Mumtahanah juga ayat 7-9, asallahu an yaj'ala baikum wa bainal ladina adaitum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yuqtawallawhum fa ulaika humuz zalimun, yang artinya mudah-mudahan Allah menumbuhkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dan dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Teladan Rasulullah dan para sahabat dalam toleransi. Rasulullah adalah tokoh teladan terbaik dalam mengajarkan sikap toleransi kepada umatnya. Toleransi merupakan sikap untuk mengayomi orang yang berbeda keyakinan dan kedudukan yang tidak menebar permusuhan. Rasulullah tidak hanya sebagai nabi, beliau juga kepada keluarga, panglima perang dan kepala negara. Kedudukan dan kekuasaan yang diperolehnya tidak menjadikannya sebagai orang yang bertindak kasar dan keras. Sebagai nabi, sikap toleransi yang beliau tunjukkan ialah memaafkan, bahkan mendoakan kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ketika berdakwah. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.